Kita mulai pujiannya. Gak ada. Adalah gembalaku, akan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berlumpur hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyenangkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, tidak bahaya. Engkau besertaku, nadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyenangkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kami pakai lewat. Pak Cahyo masih di mute audionya. Oh iya, thank you Bang Barlin. Oke, sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada semua teman-teman di acara Zoom meeting pada malam hari ini. Kita persiapkan hati kita untuk menerima pelajaran yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Tambunan. Waktu dan tempat saya persilakan Bapak Pendeta Tambunan, silakan.
Sudah kelihatan nggak Pak ya? Oke Pak, bukannya belum kelihatan Pak, mohon maaf wajahnya. Gimana dia? Oke ya, bagus ini sih Pak, udah Pak. Sudah? Yang sama Bu Tambunan, ya. Baik, selamat malam semuanya ya. Jadi pelajaran kita pada malam hari ini itu mengenai mengatasi kekhawatiran. Setiap orang mempunyai kekhawatiran. Benar enggak ya? Amin. Ada di antara kita yang hadir ini tidak pernah khawatir? Atau saat ini sedang khawatir ya? Apa itu kekhawatiran? Dari Kamus Bahasa Indonesia, khawatir adalah takut akan sesuatu hal yang belum terjadi. Jadi, khawatir adalah takut akan sesuatu hal yang belum terjadi. Merasa gelisah. Jadi kekhawatiran itu memang perasaannya. Kapan kekhawatiran itu terjadi dimulai ya dalam hidup manusia? Dalam Kejadian 3:8, Adam dan Hawa setelah memakan buah yang dilarang Tuhan, bersembunyi terhadap Tuhan Allah karena takut di antara pohon-pohon di dalam taman. Jadi kekhawatiran, ketakutan itu mulai pada waktu manusia berdosa. Berikutnya, saudara-saudara, hal-hal yang dikhawatirkan manusia. Dari Matius 6 ayat 24 sampai 34, saya kira bagus ini dibaca walaupun ayat ini populer ya. Matius 6, ini khotbah Yesus di bukit. Kalau saudara ada Alkitab bagus juga dibuka ya. Mulai 25 saja. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Itu memang larangan ya. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung? Burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidup? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan buang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai?
Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai keusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi dari pembacaan ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, khawatir akan hidup, apa yang hendak dimakan, diminum, apa yang hendak dipakai, dan khawatir akan hari besok, masa depan ya. Jadi di ayat 24 itu memang tubuh itu lebih penting daripada, ya hidup itu lebih penting dari tubuh, dan tubuh itu lebih penting daripada makanan, minuman, dan pakaian. Dan di ayat 34 ada juga larangan di situ mengenai hari esok ya. Jadi masa depan orang juga khawatir ya. Jadi hal-hal yang dikhawatirkan manusia itu memang kebutuhan primer ya, kehidupannya sehari-hari ya, dan masa depan. Dari Matius 10 ya juga dilarang jangan khawatir apa yang harus kamu katakan. Kalau kita diutus Tuhan, kita tidak boleh khawatir apa yang kita harus katakan karena Roh Kudus akan menolong kita sepanjang kita taat dan setiakan apa yang diperintahkan kepada kita. Ya, memang kalau Lukas 10:41 ini memang teguran Yesus kepada si Marta ya. Kau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal. Tapi ada khawatir negatif, ada khawatir positif. Dari Galatia 4 ayat 11, Paulus mengatakan, aku khawatir kalau susah payahku sia-sia. Dalam 1 Tesalonika pasal yang kedua juga, dia kirim Timotius ke Tesalonika untuk mengecek, karena dia khawatir apakah jemaat yang di Tesalonika itu digoda oleh iblis ya. Dan puji Tuhan ya, laporan dari Timotius bahwa iman mereka tidak tergoncangkan. Jadi pelayan Tuhan kalau khawatir misalnya anggota gerejanya makan ajaran yang sesat, itu khawatir positif. Jadi ada khawatir negatif, ada khawatir positif. Dari Amsal 12:25, kekhawatiran dalam hati itu akibatnya membungkukkan orang ya. Dari Matius 13:22, Markus 4:19, ini memang mengenai benih yang ditaburkan dan jatuh di semak duri. Tumbuh memang benih itu, tapi terhimpit oleh semak di sekitarnya. Jadi yang menghimpit sehingga tidak berbuah, kekhawatiran dunia ini ya, menghimpit. Dan dalam Lukas 8:14, ya, kehidupan orang Kristen tidak bertumbuh, tidak mengeluarkan buah, terhimpit oleh kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup ini. Saya mau sampaikan lagi hal yang ditakutkan orang. Dari Ibrani 2, saya baca ya. Ibrani 2, ayatnya yang ke-15. Silakan buka ya. Ibrani 2,
ayat 15. Dan supaya dengan jalan demikian, ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Takut kepada kematian. Ya. Ada ketakutan terhadap kematian. Ya. Akhir-akhir ini saya kira ada istilah parno ya, parano terhadap penyebaran COVID ini. Saudara-saudara, memang akibat daripada kekhawatiran itu orang nggak bisa tidur ya. Orang bisa juga itu sakit, ada juga stres, bahkan depresi. Kalau ngomong itu dia manmut. Kalau berlarut-larut kekhawatirannya, itu bisa sampai dia depresi dan dia mau bunuh diri ya. Jadi kita membaca bahwa 70% kita tahu bahwa dari keterangan medis 70% itu dari ibunya papa Mas. Ya tadi dari sini. Di situ mah kalau enggak bergaul. disiapin. Iya. Halo. Udah Bisa. Ya, lebih baik, Pak. saya pakai ini aja ya. Gambarnya jadi lebih baik, Pak. Terus jangan dulu. Suara tadi juga udah bagus, Oke Pak. deh ya. Saya pakai HP sekarang. Oke. Jadi tidak tertulis memang di sini ya, tetapi memang itu fakta, itu kenyataan bahwa kalau orang terus dikuasai kekhawatiran, memang nggak bisa tidur ya. Ya, bisa depresi dan mengakibatkan sakit ya. Saya pernah mengalami itu ya. Ya, itu mengganggu ya bagian-bagian tubuh kita. Kalau saya kasih kesaksian sedikit, itu waktu Evan sekolah di Amerika, dia libur, saya hubungi dia nggak bisa ya, karena dia ada di satu tempat ya, berlibur dan tidak ada hubungan. Dan Lydia waktu itu memang auditor ya, pulangnya jam 3 pagi, jam 4 pagi, saya nongkrong di depan menunggu taksi ya. Wah, pendeta juga ada kekhawatiran itu. Jadi sejak itulah saya memang ada sakit ya. Bahkan berikutnya saya masuk di Pelni selain daripada di Harapan Kita, itu saya ada pendarahan ya. Pendarahan di lambung saya sehingga BAB saya jadi hitam ya. Saya pada waktu itu memang apa ya, depresi ya, atau apa, stres berat ya. Jadi memang kekhawatiran itu bikin orang tidak bisa tidur, ya, gelisah, stres, depresi, itu. Ah. Nggak dengaran nggak Pak? Halo. Kedengaran, Pak. Dengeran, Pak. Bagus, Pak. Oke, Bagus sekali, baik. Pak. Kalau begitu saya teruskan ya Pak ya. Ya, lanjut, Pak. Lanjut, Pak, lanjut. Jadi solusinya Pak, yang pertama kita lihat dari Matius 6 tadi, kan di situ memang Tuhan Yesus melarang. Jangan khawatir akan hidupmu. Ya. Jangan khawatir akan hidupmu. Kemudian dikatakan di situ mengenai akan tubuhmu, apa yang mau dipakai, apa yang mau dimakan, itu ya. Tuhan Yesus memang tidak hanya bisa melarang ya, tetapi dia kasih solusi.
Jadi solusi untuk mengatasi kekhawatiran mengenai kehidupan sehari-hari. Saya kira masa sekarang negara kita kan memang memberitahu bahwa defisit ya, hutang banyak ya. Dan anggota gereja kita juga kan ada juga yang PHK, ada juga yang memang pendapatan sudah minim gitu ya. Dan kalau seperti itu juga keuangan gereja bisa seperti itu. Tetapi ada jalan keluar dari Tuhan ya. Dalam Matius pasal 6 ayat 33, inilah solusi yang diberikan Tuhan Yesus. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Matius 6:3. Maka semuanya itu, kebutuhan primer kita, kebutuhan sehari-hari kita, kebutuhan dalam kehidupan kita akan dicukupkan Tuhan. Demikian di dalam ayat ke-4 itu. Dilarang khawatir akan hari esok. Mengapa? Hadapi saja kekhawatiran hari ini dengan hari ini dan Tuhan akan menolong. Kekhawatiran besok ada. Hadapi lagi besok, Tuhan akan menolong. Tetapi dari pembacaan kita tadi dikatakan, Bapakmu yang di surga tahu. Dia tahu. Sebenarnya bukan hanya dia tahu, dia mengerti dan dia sanggup ya. Ya. Jadi solusi yang pertama kalau mengenai kehidupan kita sehari-hari ini, kita utamakan Tuhan. Carilah dahulu, ada kata dahulu. Bahasa Batak itu, jumolo malulihamu harajone debatado, tati korana, dungi tabahononna maka odeng Tuhan. Dalam bahasa Inggrisnya kan, seek ye first. Jadi solusi untuk mengatasi kekhawatiran kita di dalam kebutuhan kita sehari-hari, kita mengutamakan Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari? Bangun tidur, apa yang utama kita? Kita bersyukur, kita bersekutu dengan Tuhan. Itu solusi yang pertama, mengutamakan Tuhan. Dan memang konteks ayat itu, Bapakmu yang di surga tahu. Bapak kita yang di surga tahu apa keperluan kita, apa kebutuhan kita, sepanjang kita mengutamakan Dia. Dia tidak akan biarkan kita keleleran. Berkali-kali saya bersaksi di gereja ya mengenai waktu kami ambil keputusan untuk minta dia berhenti bekerja. Ya. Jadi gaji pada waktu itu masih 50.000 ya. Tetap dari gereja. Dan memang betul-betul berhenti ya. Jadi ada ayat yang kita pegang. Sepanjang kita mengutamakan Tuhan, Tuhan akan pelihara kita. Sama Ibrani 13 ayat 5 dan 6 itu ya. Janganlah kamu menjadi hamba uang, tapi cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, sebab Allah telah berfirman. Nah ini, firman Allah bilang apa? Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, sehingga dengan yakin kita dapat Tuhanlah penolongku. Jadi solusi mengatasi kekhawatiran kehidupan sehari-hari, kita utamakan Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan Allah kepada Tuhan. Carilah kebenaran Tuhan. Yang berikutnya, di pasal 4, 6, dan 7 ini adalah kita ya. Jangan kamu tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal. Adalah dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Yang membuat kita khawatir itu pikiran kita, hati kita berpikir bahwa ini akan terjadi, begini. Ya. Tetapi solusinya, jalan keluarnya bukan kekhawatiran. Bahkan dalam Matius
pasal 6 tadi dikatakan ya, siapa di antara kita yang bisa memperpanjang umurnya siasta saja dengan kekhawatiran? Tidak ada ya. Di dalam buku Roma memang dikatakan kekhawatiran itu juga dosa. Segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman itu dosa ya. Jadi solusinya kita utamakan Tuhan, kemudian kita berseru kepada Tuhan di dalam doa. Dalam Mazmur 107 ya, ada di situ kita lihat mengenai orang yang tersesat. Kemudian ada orang yang dipenjara. Ada orang yang sakit keras karena dosanya. Ada orang yang terhuyung-huyung di tengah laut. Apa yang mereka lakukan? Berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan dilepaskannya mereka dari kesesakan mereka itu. Jadi solusi yang kedua, ya, kita berseru kepada Tuhan. Matius pasal 14 itu ya, waktu murid-murid di dalam kapal ya, Yesus tidur, kemudian datang gelombang besar ya. Wah, mereka sudah takut, pakai kata ya, kalimat, apakah tidak peduli kita binasa? Kemudian juga tolonglah kami. Jadi kita minta tolong kepada Tuhan ya. Kita bisa minta tolong kepada Tuhan, Tuhan bisa pakai dokter itu. Ya, Tuhan bisa pakai siapa saja. Ya. Sepanjang kita memang persekutuan kita dengan Tuhan baik dan kita takut Tuhan, berkenan kepada Tuhan, Tuhan akan pelihara anak-anaknya. Kemudian dari 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memperhatikan kamu ya. Jadi menyerahkan kekhawatiran kita. Dan namanya kalau diserahkan sih jangan ditarik lagi ya. Iya. Jadi Matius 14 ayat 30, datang minta tolong kepada Tuhan Yesus dalam keadaan yang sangat genting ya. Ya, kita mengharap seperti itu juga ya kepada kawan-kawan kita yang mengalami sakit yang berat ya. Minta tolong kepada Tuhan gitu ya, untuk mengatasi kekhawatiran kita. Saya mau membaca Roma pasal 8 ayatnya ya 31 dan 32. Ya, ini ayat juga yang sangat terkenal ya. Roma 8 ayat 31 dan 32. Demikian. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan? Ia yang tidak menyayangkan anaknya, menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita? Bersama-sama dengan dia. Kalau Allah di pihak kita, bagaimana kita bisa bagaimana Allah mau berpihak kepada kita? Allah itu benar, Allah itu suci. Kalau kita hidup berkenan dan benar kepada dia, dia memihak kepada kita. Dan di ayat 32 ini ya, ini pemeliharaan Tuhan. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Anaknya yang tunggal, yang dikasihi, diserahkan kepada kita. Lahir di kandang hina, mati di kayu salib, dan bangkit hidup kembali dan naik ke surga. Dia serahkan kepada kita, anak tunggalnya. Bagaimana mungkin Allah Bapa kita tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Kristus?
tentu dia mengaruniakan kepada kita hal-hal yang berguna, yang baik, yang mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan dan berkat bagi kita. Ya. Jadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, perlu juga kita ingat di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. 2 Timotius 1 ayat 7, Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Ya, saya baca untuk kita sebagai penutup ya. Roma pasal yang 2 Timotius 1 ayat 7 ya. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 demikian. 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Puji Tuhan ya. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Perlu kita ingat ini. Memang pernah saya tanya juga murid, kamu nilainya bagus ya kalau secara teori ya penginjilan. Kenapa tidak pernah bawa jiwa? Takut. Takut apa? Khawatir. Khawatir nggak bisa jawab. Khawatir ditolak. Khawatir. Ya, tapi perlu kita ingat. Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, ya, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dalam masa-masa pandemi sekarang ini, apalagi Jakarta yang semakin mengkhawatirkan ya, dalam arti meningkat ya. Saya baca bahwa semua rumah sakit sekarang sudah penuh. Ada sebagai manusia ada kekhawatiran. Tapi manusia kita kan sudah jadi anak Tuhan ya. Marilah kita berseru-seru kepada Tuhan ya. Marilah kita beriman, percaya. Marilah kita hidup benar, biar dia di pihak kita, kita akan menikmati apa yang terbaik yang diberikan Bapa kekal, Bapa yang Maha Kasih kepada kita. Sekian Pak, terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan, boleh masuk kita diskusi. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Tambunan untuk pelajaran pada malam hari ini. Jadi Allah tidak memberikan kita roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Ya, Pak ya. Oke, jadi poin-poin dari pelajaran malam hari ini ada macam-macam kekhawatiran ya Pak ya. Ada 7 poin di sini yang saya lihat. Bisa lebih. Ya, bisa lebih sebenarnya ya. Iya. Dan ada Khawatir gagal, khawatir miskin. khawatir positif ya Pak ya. Ada khawatir positif Pak. Sebagai pemerintah, saya khawatir. Ya. Cahyo itu digoda oleh yang lain-lain Pak. Mudah-mudahan Saya khawatir anggota jemaat itu termakan rumput-rumput ya, yang beracun ya, ajaran-ajaran tidak tepat. Itu positif Pak. Ya, ya. Juga ada solusi untuk mengatasi kekhawatiran. Pertama juga mengutamakan Tuhan, berdoa, menyerahkan kekhawatiran kepada Tuhan, datang minta tolong kepada Tuhan Yesus. Dan yang terakhir Allah di pihak kita. Allah memberikan segala sesuatu dalam Yesus Kristus. Dia aja tidak menyayangkan anaknya, dan pasti dia juga akan memberikan segala sesuatunya untuk kita kalau kita berkenan kepadanya ya Pak ya. Amin. Intinya seperti itu ya Pak Tambunan ya. Amin. Oke, jadi sebelum saya masuk ke pertanyaan, saya mungkin ada dari senior-senior kita, ada Bang Parlin, mungkin ada tambahan Bang Parlin? Iya, silakan ditambahkan. Monggo Bang Parlin. Terima kasih waktunya.
tadi waktu saya mendengar itu terpikir ya awal ya atau asal muasal kekhawatiran ini, apakah itu karena dosa? Jadi memang kata pertama setelah manusia jatuh dalam dosa itu, manusia pertama itu takut. Jadi tadi kan kekhawatiran itu ketakutan yang belum tentu terjadi. Nah ini saya masih berpikir ya bagaimana, apakah kekhawatiran itu karena dosa. Sejak manusia jatuh dalam dosa, maka sejak itu manusia tidak tenang dalam hidupnya. Memang dosa merambat kepada semuanya ya, bukan hanya kepada manusia, kepada bumi dikutuk. Dan akhirnya manusia dari sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa dan seterusnya menjadi berdosa, manusia berdosa. Tapi kemudian dalam 1 Timotius tadi dikatakan Allah tidak memberikan kita kekhawatiran. Jadi ini mungkin diskusi juga nanti, tapi saya pikir asal muasal kekhawatiran itu mungkin dari dosa. Itu juga apakah dari dosa atau bagaimana, itu juga menjadi diskusi nanti. Saya pikir itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Pak. Silakan Pak Cahyo. Mungkin ada tambahan dari Jadi dari Bang teman-teman. Parlin ada tambahan tadi sedikit Pak, plus itu semacam kayak buat diskusi atau pertanyaan juga ya Bang ya sebenarnya Bang ya. Oke, jadi kalau saya yang jawab Pak, saya nggak enak Pak, Bang Parin senior, nanti Bapak Patambudan aja yang jawab ya Bang Parin ya. Tolong mungkin tambah dulu ada pertanyaan atau ada orang yang menjawab. Jangan masuk senior ini bebas ya. Ini merdeka. Merdeka. Ini lucuan aja Pak, biar kagak ini Pak. Jangan satu arah Pak. Oke, mungkin Bang Parin kita tahan dulu, nanti diskusinya ini coba kita masuk dulu ke yang lain. Pak Iwan, coba ada tambahannya Pak Iwan, sekaligus mungkin ada diskusi Bang Parin bisa ditambahin juga kalau memang ada. Monggo Pak Iwan Setiawan. Oke, selamat malam. Malam Pak Iwan. Jadi memang kalau menurut saya kekhawatiran itu memang ya nggak akan lepas dari kehidupan kita ya. Dan kita harus menghindari apa-apa, jangan mencari kambing hitam. Seperti tadi kata Pak Parlin, itu gara-gara dosa ya. Sebetulnya ya khawatir itu sama seperti apa ya, udah melekat itu dalam kehidupan kita. Nggak mungkin orang nggak khawatir. Gitu. Seperti kalau Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa, sebetulnya dia khawatir itu. Dia ketika ditugaskan Tuhan memberikan nama kepada semua binatang, dan dia melihat binatang itu kan sepasang. Lah dia sendiri. Nah dia khawatir, kenapa saya sendiri? Jadi bukan karena dosa. Lah binatang sepasang kok saya sendiri. Nah makanya Tuhan kasih. Jadi menurut saya khawatir itu bukan karena sebabnya dosa. Itu menurut saya. Itu aja. Terima kasih. Oke, perumpamaan yang mantap Pak Iwan. Oke, dari sisinya Pak Iwan, jadi kekhawatiran bukan karena dosa ya Pak Iwan ya, versinya Pak Iwan dengan tadi perumpamaannya. Mungkin Pak Evan sekalian juga Pak Evan boleh tambahkan atau langsung mau masuk ke diskusi juga boleh. Kedengeran suara? Bagus. Lanjut. Ya, kalau saya bukan mau menjawab apa yang diajukan ya, cuma saya berpikir ada faktor yang membuat kita khawatir, apalagi situasi saat ini atau kondisi saat ini. Kita dengar berita atau kita tahu fakta gitu ya,
itu bisa membuat kita khawatir. Tapi sebenarnya orang lain bisa membuat kita juga khawatir, misalnya dengan memberitahu, oh begini gitu. Oh, atau mau men-sharingkan berita gitu, atau sesuatu, walaupun mungkin itu fakta ya, maksudnya itu benar gitu ya. Itu yang saya singgung kemarin di khotbah tadi malam ya, bahwa hal-hal yang memang mungkin itu fakta ya, tapi itu memang membuat kita jadi khawatir, seperti hormon atau imun kita itu pasti menurun. Ya, jadi kalau saya sih menghimbau, kalaupun kita tahu apa-apa mengenai fakta ya, apalagi berhubungan dengan COVID, dan itu memang membuat bisa membuat, ya ada orang yang bisa menerimanya itu sebagai pengetahuan, tapi ada yang bisa membuat menerimanya itu sebagai ketakutan atau kekhawatiran. Jadi saya berharap ya semua kita, entah itu urusan COVID atau itu urusan misalnya bencana alam atau apa yang itu, walaupun itu fakta, tetapi itu bisa membuat kita jadi khawatir. Saran saya ya, nggak usah di-sharing atau nggak usah di-forward gitu ya. Cukup kita kalau misalnya tahu ada dari berita yang memang kita baca sendiri, itu kan kita bisa kita bisa sensor atau kita tidak usah baca gitu. Tapi kalau misalnya kita ada di satu grup, kemudian kita dikirim berita-berita, walaupun memang itu mungkin fakta, tetapi itu bisa membuat jadi khawatir. Dan memang kita harus berpikir bahwa setiap kita memposting sesuatu, nggak semua orang akan merasa sama dengan cara berpikir kita. Ya. Jadi saya menyarankan untuk salah satu cara membuat kita tidak khawatir ya, jangan sharing sesuatu yang memang bisa membuat jadi orang lain khawatir gitu. Jadi selain itu juga ya bikin sesuatu atau lihat sesuatu atau nonton sesuatu yang memang membuat hati kita gembira, sukacita ya. Ya tadi sudah diberitahu, awali dengan firman Tuhan ya, bangun pagi misalnya kita renungan, berdoa ya. Kalau saya lihat ya mending sebarkan hal-hal yang positif sehingga orang lain juga akan dengar sesuatu yang membuat optimis kita tuh naik, dan itu membuat imun kita juga jadi makin kuat begitu. Jadi itu sih saran aja ya, bukan menjawab apa yang tadi diajukan atau yang ditanyakan oleh Bapak Parlin ya mengenai kekhawatiran itu sumbernya dari dosa. Saya pikir ya mungkin ada hubungannya juga, karena memang ketika Adam dan Hawa belum jatuh dalam dosa ya, ini tadi kan disinggung Adam waktu sendirian ya sebelum ada Hawa gitu kan. Saya pikir mereka nggak ada masalah ya, bahkan saya pikir menikmati juga itu bagaimana ketersediaan makanan dari Tuhan di taman yang Tuhan ciptakan itu kan, dan juga hidup baik dengan binatang-binatang ciptaan Tuhan yang lainnya gitu. Ya, sampai memang mereka jatuh dalam dosa, Tuhan datang, mereka takut kan, mereka khawatir kan ketahuan sama Tuhan, dan memang ketahuan juga gitu. Jadi itu silahkan disimpulkan itu bisa menjawab atau tidak bahwa memang ada nggak hubungannya antara kekhawatiran dengan dosa, atau memang dosa menjadi landasan dari kekhawatiran, ya itu bisa ditafsirkan sendiri atau masing-masing aja. Jadi sebarkan yang positif, dosa yang negatif. Terima kasih. Oke, makasih Pak Evan. Jadi Pak Evan masukannya, tambahannya, jadi kayak negara Singapura ya Pak Evan ya. Kalau bisa semua yang berbau-bau menakutkan dari COVID jangan bicarakan masalah COVID lagi gitu ya. Ada beberapa negara yang sudah menerapkan seperti itu ya. Jadi dalam setiap media sosialnya nggak diperbolehkan lagi membahas masalah COVID gitu ya. Nah itu yang saya
justru nggak tahu ya, ada pembatasan. Kalau yang saya tahu memang kalau pemerintah yang ketat dengan media sosial itu Vietnam, karena memang mereka masih komunis ya. Jadi untuk bisa lihat Yahoo aja tuh harus kita tahu kode nge-crack-nya gitu. Karena saya pernah datang ke Vietnam dan nggak bisa buka itu, sampai ada teman yang beritahu bagaimana cara membuka atau login Yahoo kita sendiri di Vietnam. Kadang pemerintah itu mengawasi gitu. Yang saya justru dengar mengenai Singapura adalah Singapura mau berdamai dengan COVID, artinya mereka akan menerima COVID itu bukan lagi pandemi, tapi menganggap seperti flu biasa, dan itu nggak menakutkan lagi buat mereka. Bagi saya kabar seperti itu membuat saya nggak akan khawatir gitu. Saya juga dapat WA grup dari teman-teman, seperti di Amerika vaksin itu bebas, ada di mana-mana, ada di mall gratis, nggak usah dihimbau-himbau lagi pemerintah, bisa dapat vaksin di mana aja. Dan sekarang sudah bisa lepas masker, dan bagi saya itu membuat saya optimis kalau memang Indonesia melakukan hal yang sama, kita juga bisa nggak lepas total dari COVID, tapi kita bisa kembali ke kondisi yang dulu seperti dulu, walaupun tidak sama persis dengan kondisi normal sebelum COVID. Tapi dari situ saya belajar, timbang saya baca yang mengerikan, yang menakutkan, walaupun memang itu fakta, saya mendingan baca. Dan kalau saya akan sebar, tuh saya akan pikir ulang, ini lebih baik saya sebar, karena itu menimbulkan ya hawa positif atau membuat imun orang jadi bertambah. Jadi itu aja. Terima kasih. Oke, makasih Pak Evan. Jadi intinya kalau Pak Evan, biar orang nggak khawatir, jangan kita menyebarkan juga hal-hal yang mengkhawatirkan orang lain. Intinya seperti itu ya. Betul. Oke, jadi kembali ke diskusinya Bang Parlin. Kalau saya mau nanya juga Bang Parlin, malah begini Bang Parlin. Tadi kan kalau Pak Tambunan mengajarkan itu kan juga ada khawatir yang positif ya, kayak Paulus itu mengkhawatirkan jangan sampai jemaatnya itu tergoda sama iblis. Tergoda sama ajaran-ajaran yang lain atau sama iblis gitu kan. Berarti kan itu khawatir yang positif berarti nggak dosa dong Bang Parlin ya kan seperti itu. Jadi nggak ada hubungannya khawatir sama dosa. Itu sih kalau logika berpikir saya ya. Mungkin ada teman-teman lain yang mau nambahkan ya. Pak Eko atau Fernando ada tambahan nggak Fernando? Atau yang dari perempuan, Kalastri mungkin, ada Kalani, ada Nia, ada Bu Edi. Kalau ada yang mau menambahkan, saya kasih waktu 2 menit. Ayo, langsung biar nggak kemalaman. Kasihan yang lagi pada sakit. 1, 2, 3. Saya kali Pak Cahyo. Oh, Ibu Lydia. Agak kelihatan tadi namanya Bu. Oke, Ibu Lydia, monggo. Ya, kalau tadi kan memang sudah dibahas dari segi rohani ya, tentang kekhawatiran. Memang ya saya pikir intinya kalau kita melihat kepada Tuhan, kita akan hilang gitu kekhawatiran ya. Tapi begitu kita melihat situasi kita, situasi dunia, seperti Petrus gitu kan, waktu dia melihat Tuhan, dia bisa berjalan di atas air. Tapi begitu dia melihat melihat diri dia, ya dia menjadi khawatir dan akhirnya dia mulai tenggelam. Tapi juga saya pikir itu selain hal-hal rohani, ada juga faktor bagaimana kita bisa memanajemen resiko gitu ya, kita termasuk orang yang bisa menghadapi suatu resiko atau tidak. Kalau kita tidak bisa menghadapi suatu resiko, kita cenderung menjadi orang yang gampang khawatir gitu. Contohnya misalnya, ya seperti contoh yang diberikan Bapak saya gitu kan, waktu saya kerja, misalnya pulang malam gitu, kan pasti banyak ada resiko-resiko gitu kan ya. Resiko itu itulah yang menimbulkan kekhawatiran. Nah, tapi kalau misalnya resiko-resiko itu kita bisa Minimalis. persiapkan misalnya
saya cari taksi yang inilah yang bonafit gitu kan, bukan taksi yang nggak terkenal misalnya. Lalu ada misalnya saya bawa pentungan kah atau apakah. Jadi maksudnya saya juga memproteksi diri sendiri. Maka kalaupun ada resiko itu, saya sudah persiapkan gitu. Jadi sebenarnya nggak perlu terlalu khawatir gitu kan. Tapi mungkin tingkat toleransi saya terhadap masalah itu dibanding dengan toleransi resiko itu oleh bapak saya itu hal yang berbeda gitu. Jadi sehingga tingkat kekhawatirannya beda-beda. Jadi ya sebetulnya juga kita perlu belajar bagaimana kita bisa mempersiapkan ya, kalau bahasanya itu kan mitigasi resiko gitu ya. Jadi ya hidup kita nggak akan mungkin mulus gitu kan, pasti ada tantangan, ada hal-hal yang terjadi di depan. Tapi cara kita mempersiapkan hal-hal yang terjadi di depan itu bisa menolong kita juga supaya kita tidak terlalu khawatir ya. Maksudnya Tuhan juga mengajar kita untuk mempersiapkan diri kita. Jadi kita nggak juga maju tanpa persiapan gitu kepada suatu hal, tapi kita juga punya persiapan sehingga itu juga bisa menolong kita untuk tidak terlalu khawatir. Tentunya dengan segala persiapan kita itu kita tetap mengandalkan Tuhan. Itu dari saya Pak Cahyo, makasih. Oke, ya. Jadi kalau menurut Ibu Lydia itu memanajemen risiko artinya kita harus tahu dulu ya Bu, risikonya itu seperti apa. Ketika kita tahu risikonya seperti ini, ada langkah-langkah yang bisa kita buat antisipasi untuk mengurangi tingkat risiko itu gitu ya Bu Lydia ya? Iya Pak. Jadi misalnya nih kalau kita pergi kemana-mana gitu kan, ada orang yang memang COVID di luar sana, saya mendingan di rumah aja 1 harian gitu kan. Tapi kan ada orang yang nggak mungkin dia di rumah terus gitu kan, dia harus kerja, dia harus apa, tapi dia ya udah saya masker, saya bawa sanitizer, saya sanitizer. Ya, jadi itu namanya manajemen risikonya. Jadi yang kendalanya kekhawatiran, tapi dia sudah bisa mengantisipasi hal itu. Oke. Itu berarti dari sisi yang bukan rohaninya, yang secara begitu Bu Lydia ya. Tambahan berarti ya Bu ya. Oke, makasih Bu Lydia masukannya. Cuman kalau pulang malam jangan bawa golok Bu, dia tangkap satpol nanti ya Bu ya. Latihan karate aja Pak. Oke Bu Lydia. Oke Bu Lydia, makasih. Ada lagi mungkin yang mau nambahin Pak Derisman mungkin mau nambahin Pak. Sekalian nih diskusinya Pak Parlin sama tambahan mungkin dari Bapak Tambunan pelajaran pada malam hari ini. Pak Derisman. Oke Pak. Pak Cahyo. Ya, siapa tuh? Saya. Lani. Oh ya, Kalani, monggo Kalani. Ya. Suara lu yang kencang, Lan. Ini kalau masalah kekhawatiran. Tar dulu Kalani. Ini saya perkenalkan, ini Ibu Lani. Ya, monggo Bu Lani. Mengenai kekhawatiran, saya sendiri pernah mengalami, saya sharing sedikit ya. Ya. Ketika saya dapat inventaris mobil kecil aja, saya biasa kan naik motor. Ini sharing pribadi. Jadi saya itu khawatir sekali karena saya memang kan belum pernah belajar setir ya. Dari biasanya motor kan, dan itu kan terbatas untuk 1 orang. Kalau mobil kan agak lebar. Ini yang saya alami sendiri. Jadi saya sebelum dapat inventaris itu saya baru dengar, saya udah lihat di jalanan itu, bisa nggak ya saya bawa mobil, biasanya saya naik motor. Jadi kalau menurut saya, kekhawatiran itu sebenarnya lebih besar dibanding dengan hal yang akan terjadi. Sebenarnya itu nggak terjadi apa-apa. Dan memang sebenarnya seperti yang tadi Lydia bilang, ada resiko. Jadi kita berani nggak ini resiko untuk kekhawatiran gitu. Untuk mengatasi kekhawatiran itu. Dan memang setelah dijalani, ternyata ya sama aja. Naik motor sama naik mobil ya, nggak ada masalah gitu. Cuman tingkat kekhawatiran itu sebelum kita jalani, itu kekhawatiran itu lebih besar daripada yang kenyataan terjadi. Jadi sebaiknya Diminimalisasi.
Iya, diminimalisasi, Bu. iya, betul. Iya, gitu. Jadi sebenarnya kekhawatiran itu nggak ada gunanya, cuma bikin kita takut dan bikin kita juga jadi drop gitu. Hadapi aja seperti air mengalir dan yang pasti kan kita Amin. mengandalkan Tuhan. Betul, Haleluya. Udah itu amin. aja. Terima kasih, Ibu. Iya, jadi kekhawatiran itu cuma awalnya doang ya, Bu ya. Iya, betul. Padahal belakangannya nggak ada apa-apanya ya, Bu ya. Iya. Iya, intinya begitu, Bu Lani. Makasih banyak masukannya. Mungkin mau nambahkan, Luar ada lagi yang biasa. mau menambahkan? Bener Lan, Ayo bener. saya kasih. Luar biasa Lan. Ini ada Ibu Edi nih. Bu Edi nggak usah menyesatkan nanti Pak jawabannya, Pak. Kira-kira saya tambahin di sini ya, Cahyo. Bukan kagak kasih waktu. Tapi kan gue mau memberikan waktu. Ya udah dah. Daripada gue ribut sama Ya, lo, nggak, Pak Lin. monggo dah. Belum bisa. Kalau saya Monggo, Bu, monggo. kemarin anak-anak saya flu, batuk, dan si Fani juga tenggorokannya sakit, pikiran saya udah langsung COVID, pasti COVID. Tapi pas giliran saya pikir, karena saya juga udah lihat, maaf ya Lan, karena saya udah lihat juga mama dulu gimana rasanya meninggal karena COVID, atau teman saya sebenarnya stres. Tapi saya pikir lagi, kalau saya tambah stres, imun saya turun. Dan kalau misalnya saya pikirannya jelek-jelek, berarti otomatis saya tambah drop. Ya udah, akhirnya saya berpikir begini, kalaupun memang saya COVID atau tidaknya, saya terima dengan pasrah dan bilang sama Tuhan, memang keadaan saya COVID. Dan saya pikir begini, biasanya COVID kan dapat subsidi makanan, pasti kalian kan kasih subsidi makanan sama saya. Benar Pak Tambunan? Pasti kalian kirim makanan ke saya. Dan saya uangnya banyak, pasti ada yang transfer ke saya. Jadi saya suka cita aja Pak Tambunan. Akhirnya tadi saya swab, satu keluarga swab, puji Tuhan negatif. Akhirnya tidak jadi kan kalian kirim makanan ke saya. Bagaimana Pak Tambunan? Tambah imun. Oke. Jadi sekedar info aja nih ya untuk semua yang ada peserta di sini. Kemarin itu saya sudah telepon Pak Edi. Jadi saya udah banyak menguatkan Pak Edi. Makanya keluarga itu akhirnya imunnya naik semua. Aduh, Birong. Benar kan Bu? Saya telepon Ibu, saya menguatkan Bu Edi, Pak Edi. Tapi apalagi tuh istri lo tuh jagain bener-bener. Itu parah banget tuh manusia satu kan gitu. Saya bilang Pak Edi, makanya akhirnya Pak Edi kuat, sekeluarga jadi kuat, imunnya naik, akhirnya negatif gitu kan. Cuman saya nggak mau cerita-cerita aja Bu Edi gitu loh. Tapi Tambunan, saya juga. 5 detik, Pak Tambunan, apakah bedanya orang Farisi dengan Cahyo? Bedanya Cahyo nggak ahli agama, cuman Cahyo lebih baik dari orang Farisi, itu aja. Oke, lanjut Pak Tambunan, monggo Pak Tambunan. Daripada kelamaan, itu dari semua kesimpulannya jadi ada bermacam-macam Pak Tambunan. Salah satunya juga ada yang setuju, ada yang enggak. Kalau menurut dari Pak Tambunan sendiri gimana Pak Pendeta? Silakan Pak Pendeta. Ya, orang baptis itu kan Alkitabiah ya. Jadi yang saya sebutkan tadi itu permulaan, awal kejadian apa itu kan. Jadi mereka bersembunyi kan karena takut gitu kan, itu awal. Ya, itulah permulaan yang saya lihat di dalam Alkitab. Tapi setelah itu walaupun misalnya orang sudah diselamatkan Tuhan, bahkan sebagai pelayan Tuhan, sekali lagi saya baca ini ya, dari 1 Tesalonika 3 ya, ayatnya ya ayat 5. Itulah sebabnya maka aku karena tidak dapat tahan lagi telah mengirim dia supaya aku tahu tentang imanmu karena aku khawatir. Aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, usaha kami menjadi sia-sia. Jadi ada alasan Paulus di situ khawatir, dan ini memang khawatir positif ya. Iya, hamba Tuhan ini rasul terkenal itu juga khawatir. Ya, jangan orang yang dilayani itu tergoda ya
sama bujukan iblis, ya. Kemudian juga dia khawatir jangan usaha dia menjadi sia-sia, ya. Jadi awal daripada kekhawatiran itu memang setelah manusia jatuh dosa. Karena kalau kita lihat ya di dalam Kejadian pasal 2 memang dikatakan kan ayat 18-19 Tuhan yang bilang tidak baik manusia itu seorang diri, kan dia yang melaksanakan itu, ya. Dan mereka kan happy-happy saja, ya. Ya, inilah dia tulang dari tulangku, itu daging dari dagingku. Itu bukan tulang dari Medan, ya. Iya, kemudian mereka itu bersukacita, tapi di dalam pasal 3 itu kan ada godaan, ya, dan ayat 8 tanam, melihat, mengingini, mengambil, membagi, ya. Dan Adam ikut memakan buah yang dilarang. Jadi sejak itulah permulaan. Ya. Jadi di dalam kehidupan kekristenan kita pun setelah kita juga di dalam Kristus, dalam tubuh ini kan masih ada itu nafsu daging, ya, itu dan macam-macam, ya. Itulah yang membuat kita, karena kita lihat tadi dalam Filipi 4, 6, dan 7, ya. Ya, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Dan surat itu kapan kepada orang Kristen, ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara apa? Hati dan pikiranmu. Ya, kita berpikir, waduh, bagaimana ini? Duit habis. Bagaimana ini? Nanti rugi. Bagaimana ini? Wah, orang yang dilayani ini nanti makan apa, ya, rumput yang beracun gitu. Ya, itu ada pikiran, ya, tuh. Kemudian ada hati. Ya. Tetapi memang istilahnya Lydia tadi itu kan memanage, ya. Memanage kekhawatiran kita, ya. Jadi cara memanage itu memang, ya, dari firman Tuhan itulah kita kan, ya, serahkan apa yang kita khawatirkan. Bahkan dari Filipi pasal 4 ayat 6 itu, nyatakanlah dalam segala hal apa? Keinginan. Ya, nyatakanlah dalam segala hal keinginan kepada Allah di dalam doa dan permohonan. Kenapa ada juga pengucapan syukur, ya? Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, barulah damai sejahtera Allah. Kalau kita belajar buku jaminan, ya, ada gambar sebelum kita menyerahkan semua kepada Tuhan kan, wah, khawatir itu, cemas itu. Tapi setelah serahkan itu kepada Tuhan di dalam doa, ya, muncullah damai itu. Jadi kalau damai sejahtera Allah melampaui segala akal, ya, melampaui segala akal, memelihara apa? Hati dan pikiran kita. Jadi membuat kita khawatir itu kan karena pikiran dan hati kita itu, ya. Bagaimana, ya? Sembuh nggak saya? Bagaimana, ya? Bangkrut nggak saya? Bagaimana, ya? Jemaat ini bagaimana? Apa tahan berapa tahun keadaannya kalau misalnya itu online terus, ya? Bagaimana pelayanan? Memang saya singgung, ya, karena saya menggantikan khotbah Bapak Agus, ya. Saya beritahu, saya rindu, ya, mengunjungi, ya, sangat rindu berkunjung, ya. Tapi karena keadaan seperti ini, jadi secara manusiawi, ya, bisa juga kita melihat situasi, tetapi memang kita mesti bisa memanage, ya. Kalau Lydia tadi bilang memanage itu, saya memanage kekhawatiran saya nonton itu stand up comedy. Sama Dorce itu atau siapa Sule. Ya saya ikut ketawa. Ya, jadi itu apa, ya? Tetapi nomor satu Tuhan itu kan. Dan itu ya kalau yang saya
pikirkan Pak ya, dan mengenai apa yang disampaikan kawan-kawan seperti ya, seperti kesaksian Lani itu. Memang kan definisi kekhawatiran itu tadi kan, apa tadi definisi kekhawatiran dari kamus itu ya? Ketakutan akan sesuatu hal yang belum terjadi. Ya belum terjadi, saya juga ada perasaan seperti Lani itu ya. Saya pernah waktu mobil kita pertama ada, saya ikut latih Senayan. Saya pernah antar si Panca ke rumahnya di Tomang ya. Tapi pulangnya mati. Kemudian hidup lagi, masih baru itu mobil. Mau masuk ke BI, ya loncat. Wah, untung nggak ada orang. Kalau ada orang situ udah mati itu. Sejak itu saya nggak mau pakai setir lagi. Ya. Jadi khawatir itu. Karena memang juga ada trauma. Anak sekolah minggu saya di Gang Wegop ada yang meninggal ditabrak mobil. Itu bisa terbayang. Gitu. Jadi saya kira itu aja, kita back to the Bible, kemudian juga ya berimanlah kepada Tuhan. Seperti misalnya Sadra Mesa Abednego ya. Ya, Sadra Mesa Abednego ya. Diancam mereka itu dapur api ya, tapi ada iman. Iya, jadi saya kira seperti itulah solusinya. Kita serah kepada Tuhan, beriman bahwa kita anaknya, kita dipelihara, ya. Tetapi untuk iman itu tetap teguh, kita memang mesti menungkik ya kepada firman Tuhan, karena firman Tuhan itu kan penghiburan ya, menghiburkan ya. Dan yang disinggung Evan itu ya, kita saring lah ya apa yang kita perlu tonton atau sharing. Terus terang saya katakan ya, manajemen saya untuk menambah imun itu saya nonton stand up ya, yang lucu-lucu itu, atau memang siapalah si Sule atau siapa itu. Kadang-kadang saya juga lihat Dorce itu, Tukul. Tapi nomor satu memang firman Tuhan itu kan penghiburan utama. Dan berserah kepada Tuhan. Itu Pak Cahyo ya. Terima kasih kepada kawan-kawan semua. Ya, kalau memang Pak Cahyo masih izinkan bicara-bicara, silakan aja kasih kepada teman-teman. Mungkin ada yang lain. Ya, memang saya mau lempar pertanyaan lagi, satu lagi mungkin Pak, buat teman-teman yang lain. Oke, baik. Oke. Mungkin Bro Billy, ada pertanyaan Bro? Bro Billy? Bisa saya dengar Bro Billy? Oke, Bro Billy, nggak ada. Kania ada pertanyaan Kania atau ada tambahan mungkin Kania? Mungkin Nggak mau ada. sharing-sharing juga? Nggak ada. Oke, Belum ya, ada, ya. Pak. Oke. Mungkin dari yang lainnya ada yang mau sharing tambahan? Kalau nggak ada, Pak Heri, mungkin ada tambahan 2 menit Pak Heri? Terima kasih Pak Cahyo, teman-teman yang lain. Ya, selamat. Ya, saya rasa apa yang disampaikan Pak Tambunan sudah sangat jelas mengenai khawatir dan bagaimana menanganinya sesuai dengan Alkitabiah. Ya, tinggal kita lakukan saja, saya rasa seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, Pak Heri. Cukup Pak Heri? Ya, saya rasa cukup sih. Oke, thank you. Selamat datang Pak Heri, Bro Heri. Oke, ada lagi yang lainnya? Bagus Pak Heri, bagus. Oke, mungkin ada lagi yang lain sebelum saya akhiri. Sebentar saya cek dulu, saya absen dulu. Ada lagi mungkin yang lainnya yang boleh tambahan, Bro? Fernando nih ya? Iya. Buat lo APC nggak boleh tuh, monggo. Iya, tadi yang Bapak bilang korelasinya antara kekhawatiran dengan iman. Tapi emang benar sih, di tempat gua kerja
kalau disuruh pakai masker cuma jawabnya lillahi ta'ala aja katanya. Itu beriman berarti, Bro. Ya, salut gua. Jadinya gua ngelihat kerja mereka, walaupun kita kerja panas-panas pakai masker, mengapa? Tapi kalau misalnya kejadian ya kejadian aja, dia bilang gitu ya. Jadi makanya kalau saya ngeliat begitu saya jadi, wih, gila juga nih berarti mereka ya, dengan kondisi kita yang memang yang ya Bapak kita tahu lah kondisi. Kalau saya kan bidang jasa ini kan merosotnya sampai sekarang udah enggak 50%, udah 40%, karena udah tahun kedua lebih parah lagi ternyata. Itu jadinya udah kondisi segala sesuatunya iman mereka udah semakin kuat gitu. Dengan kondisi keadaan setengah 40% diterima dan dengan kondisi saat ini semakin itu, ya udah dibilang lillahi ta'ala aja Pak semuanya. Kalau misalnya terjadi, yang penting kita SOP-nya sudah, atau prokesnya lah, sudah kita ikuti gitu. Jadi memang iman. Jadi kalau makanya saya belajar, tadi Bapak bilang iman, memang kekhawatiran itu hubungannya dengan iman. Kalau iman kita kuat, hakul yakin kita kuat. Tapi kalau iman kita nggak kuat, segala sesuatunya walaupun gimana-gimana ya tetap aja kapal miring tenggelam. Benar kata Bapak, kalau saya cuma nyanyi. Selama masa ini saya nyanyi aja, saya lagu-lagu apa saya nyanyikan. Saya pasang YouTube, saya nyanyi. Di tempat kerja saya juga begitu. Karena apa? Untuk mengingatkan imun di tengah kondisi saat ini, dan juga firman yang terutama. Makanya saya bilang segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Itu yang saya pegang. Sama Yeremia 33. Saya berdoa. Saya serahkan semuanya itu. Kalau kita serahkan dengan doa, dan yang terutama juga minta doa ke orang tua. Iya. Jadi ya itu. Jadi hubungannya kekhawatiran itu dengan iman. Jadi kayak seperti Lydia bilang, manajemen risiko, ya memang kita harus manage. Seperti Evan juga khotbahnya semalam tuh, saya mengingatkan saya, oh iya memang harus di tengah kondisi seperti ini ya kita harus ikhlas, dalam arti kata bahwa iman itulah yang mengatur segala sesuatunya. Itu aja, makasih. Oke. Tapi iman itu harus sebagai hikmat juga kan nih Bro ya? Kalau andai kata kita beriman, gue keluar, gue beriman, gue yakin, gue hakul yakin nggak bakalan kena, terus masuk ke Wisma Atlet nggak pakai masker, nggak pakai apa-apa, kena juga sih gue pikir tuh. Jadi kagak ada gunanya iman juga itu. Maksudnya di tempat kerja gitu. Jadi kalau di jalan ya enggak lah, kita harus maksudnya di tempat kerja gitu posisinya. Harus berhikmat lah ya, tetap ya kita ikutin aturan pemerintah, himbauan pemerintah. Iya. Karena pemerintah SOP itu kan saya bilang SOP-nya. Betul. Karena himbauan pemerintah itu sudah berkoordinasi dengan bagian kesehatan, bagian lain-lain yang terkait, maka keluarlah tuh yang namanya prokes, begitu kan ya Bro ya? Amin. Oke, kalau ya. Pak Cahyo. Ya, prokes sekarang kan enggak. Pak Cahyo. Ya, siapa Tabunan? Ada kalimat begini Pak. Ini sebenarnya iman dan kebodohan itu beda tipis. Iya, betul. Abu-abu tuh Pak. Iya. Jangan dia bilang dia beriman, kemudian dia menyeberang di jalan tol. Padahal tidak ada COVID pada waktu itu. Jadi semua kan dengan iman dia katanya. Itu sebenarnya kan kebodohan ya kan. Jadi iman itu kan juga di dalam kebenaran gitu ya. Iya, jadi ya, amin, benar Pak. Iya, setuju ya. Tapi saya mau tanya dulu Pak Fernando. Apa tadi itu bahasa Arabnya? Allah Ta'ala atau apa? Ilahi Ta'ala, Pak. Ilahi Ta'ala, Pak. Berserah ke atas, Pak. Ya. Berserah ke atas. Oh, berserah begitu. kepada yang kuasa. Oh, ya, begitu. Lillahi Ta'ala kembali kepada yang ke atas, Pak, gitu, pada yang ya. Begitu ya. Okay. Kalau kita dalam nama Tuhan Yesus, Pak. Iya, begitu, seperti itu, kembali ke atas. Tuhan Yesus itu tidak setuju kebodohan, Pak. Oke, sudah cukup semuanya. Sekali lagi terakhir, ada yang mau bertanya atau menambahkan sebelum saya tutup? Kalau nggak ada lagi yang bertanya, kita... Bro, kalau nggak ada pesan, maksudnya ada
kata-kata yang jangan membuat seperti membuat kita dibangkitkan lah gitu. Ayat yang paling terutama apa bisa dari Bapak gitu, supaya di tengah kondisi saat ini kita saling menguatkan satu sama lain. Gimana supaya yang mendengar juga saat ini lebih terhibur kembali gitu. Apalagi kita kan ibadah juga kondisi lagi, apalagi saya yang paling jauh kalau mau ibadah, daerah saya juga ini udah daerah merah gitu. Jadi ada kata-kata lah yang membuat kita gitu. Itu aja. Jangan dari Patambunan deh, Bu, dari gua aja deh kalau masalah Alkitab ya. Silakan. Luar biasa, luar biasa. Kontek agen. Itulah bedanya Coba, Bro. Parisi dengan Cahyo gitu kan. Coba Bro, lo buka 2 Timotius 1 ayat 7, Bro. Wis, mantap. Tolong bacain buat teman-teman semua sebagai penutup tuh. Berapa yuk? 2 Timotius 1 ayat 7. Wih. Bacain dong. Ya. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Amin. Oke, Bro. Udah percaya kan, Bro, firman Tuhan? Sama kemampuan Alkitab gue juga, maksud gue juga. Luar biasa, Cahyo. Soalnya gue kalau Itu kan lagi penutup pelajaran yang tadi dicatat, tuh. Bro, tuh. Ini catatannya dari Bapak tuh, Bro, lihat tuh kan. Luar biasa, Cahyo. Aduh, gua mau lope-lope dah malu yuk. Oke. Ya, kita tutup ya. Zoom meeting kita pada malam hari ini. Harapan saya dari pelajaran pada malam hari. Oh ya, tar dulu, Bang Parlin. Udah cukup ya, Bang Parlin? Tadi? Siap, oke, Bang Parlin. Saya harap setelah kita belajar pada malam hari ini, kekhawatiran kita berkurang, kita mengandalkan Tuhan, kita berdoa, kita berseru-seru kepada Tuhan dan menyerahkannya semua kepada Tuhan. Saya jamin, hakul yakin, ilahi ta'ala, kata versinya Fernando. Imun kita naik kalau kita lakukan semua yang dipelajari kita pada malam hari ini. Betul ya, Pak? Amin. Oke, ya, imun kita pasti naik setelah kita menerapkan semua yang kita pelajari hari ini. Oke, selamat malam. Sebelum kita tutup, saya minta tolong juga Bapak siapa ya, Bapak Tumbor. Bapak Tumbor bisa pimpin kita dalam doa, Pak Tumbor, sekaligus mendoakan teman-teman kita yang sakit. Pak Tumbor, ada Pak Agus. Pak Tumbor bisa cek sound dulu. Diserang dia berdoa. Loh, itu suara siapa? Bukan suara Tumbor itu. Amos itu. Oh iya, Pak Tumbor. Oke, Pak Tumbor gak ada. Bapak Iwan aja ya, Pak ya. Siapa tadi? Tolong Pak kita Agus? bantu doa, Pak Agus sama siapa? Pak Agus ya. Pak Agus, Immanuel. Pak Agus sama Ibu Pak Agus, puji Tuhan juga. Pak Edi negatif, cuman mungkin masih sakit dikit-dikit ya. Mungkin terdoakan juga, ada keluarga Bu Edi, kasihan juga itu. Ibu Santi. Cuma negatif. Ya, siapa lagi yang mau? Ibu Santi ya, Ibu Santi, ibunya Bu Agus. Pak Eko. Ya, ada lagi? Saya minta tolong doakan juga, Pak. Semoga besok pas saya tes swabnya negatif, biar jangan positif, Pak. Saya juga takut ini. Oke. Ya. Negatif, positif, Bro. Tuhan pasti tolong, tenang aja, nggak usah takut. Amin. Mau hasilnya negatif, hasilnya positif, Tuhan pasti tolong. Amin. Tenang Terima aja, kasih, Bang Amos. Pak. Oke. Doain tuh ya, Pak Amos, Iwan. Satu lagi, Kak Pak Iwan. Amos. Oh, Ya betul. Amos sebelum makan Pak Amos. Istri saya. Oh, Kakaknya istri saya COVID sekarang di Rumah Sakit Omni juga. Tolong minta doa, bantu doakan juga. Jadi Ibu Santi, Bapak Agus, Immanuel, keluarga Bu Edi, Pak Edi,
Amos tadi sama satu lagi kakaknya istri saya, Pak. Oke. Saat ini lagi isolasi di Rumah Sakit Omni. Monggo Pak Iwan. Ya, oke. Keluarganya Agus Lestari sama anak-anak. Oke. Lestari sama Ya, anak-anaknya. sekeluarga deh. Dilindungi Tuhan. Agus sekeluarga. Ya. Ya. Bu itu Bisa. Antel Sidiombing. Oh, Bu Linda. Oke. Nanti Kenapa? iya, Oh iya, Bu Linda Siombing ya. ya. Ya, Pemulihan dia mau swab Prabu. Ibu Esra juga. Bu Esra. Ya, Ibu Oke. Esra. Iya. Baik. Udah itu aja. Ya, monggo Pak. Oke. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk malam hari ini kami boleh belajar firman-Mu mengenai kekhawatiran, biarlah agar memberkati kami dalam menghadapi masalah virus corona, dan Tuhan memberkati pemerintah dalam mengatasinya, berkati pendistribusian vaksin juga, biarlah Engkau yang menolong sehingga semua yang dilakukan pemerintah juga dapat terlaksana dengan baik, dan memberkati juga saudara kami yang saat ini ada yang kurang sehat, seperti Pak Agus, Bu Santi, Immanuel, juga yang memberkati mereka, Tuhan yang menguatkan dan memulihkan kembali kesehatannya. Kami juga berdoa untuk orang tua dari istri Pak Cahyo, kayak dalam pemulihan, Kakak. Bu Linda, Bu Esra, juga Amos, dan kami yang lain, keluarga Pak Edi, biarlah Engkau juga yang memulihkan kesehatan mereka semua, dan juga berkati keluarga Pak Agus, Bu Lestari, dan keluarganya semua, Engkau yang juga memberkati sehingga saudara kami yang sakit semua juga dapat kembali pulih kesehatannya, dan mungkin yang dapat kami sebutkan satu persatu Bapak, Engkau yang mengetahui saudara kami, dan yang sekarang juga mungkin dalam tahap pemulihan, biarlah Engkau yang memberkati mereka, Tuhan juga yang menyembuhkan, berkati apapun yang mereka makan maupun obat-obat yang mereka pakai, biarlah melalui itu juga kuasa Tuhan kerja. Terima kasih Bapak, memberkati kami yang pada saat ini juga dan kami masih cukup sehat, biarlah Kau yang memberkati sehingga kesehatan kami juga tetap terjaga dan semua untuk memuliakan nama-Mu saja. Yang memberkati, kalau kami juga akan beristirahat, biarlah Kau yang menolong sehingga semua dalam keadaan yang baik sesuai kehendak-Mu. Berkati juga saudara kami yang sudah mengikuti Zoom meeting pada malam hari ini, dimanapun mereka berada, biarlah senantiasa saudara berkat dari Tuhan. Terima kasih Bapak, dan nama anak Yesus Kristus. Foto-foto, Dut. Amin. Amin. Orang belum ini udah foto-foto. Bye-bye. Oh ya kan. Belum Kedengeran selesai ya? bro, amin udah foto-foto. Gue persiapan bro, itulah bingungnya ini bro. Ya mohon maaf, keluar semua ya dari persembunyiannya. Ayo kita keluar. Kasih muka yang paling manis. Kita akan foto. 1, 2. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam, Pak Tambunan. Terima kasih pelajarannya Pak Tambunan. Sama-sama. Teman-teman semua.